Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada episode kali ini kita akan bermain dengan sebuah benda yang disebut dengan mystery box. Sebuah kotak misteri, ya. Perhatikan di sini, ya. Sebuah kotak dengan banyak pintu, ya. Tangan saya bisa masuk, ya, kelihatan, ya. Nah, sekarang saya akan tutup sebagian dari pintunya, ya. Saya tutup pintu kiri dan pintu kanannya, ya. Juga pintu depan sini, ya. Ya. Dan kita lihat di sini sebuah kotak juga, ya. Kita lihat di dalamnya ada isi apa, ya. Ternyata di dalamnya adalah, ya, sebuah permainan dadu rubrik, ya, yang sangat populer, ya. Dadu yang besar akan saya masukkan di dalam kotak misteri kita, ya. Perhatikan. Kemudian saya tutup. Sekarang kita akan sedikit bermain, ya. Kalau di sini kita lihat, ya, ada sisi kiri dan sisi kanan, ya. Dan dadu di dalam, kelihatan, ya, dia bisa terdengar suara bergeser ke kiri dan ke kanan. Coba saudara-saudara tebak, ya, ada di manakah posisi dadu sekarang, ya. Perhatikan sebelah kiri, kita lihat ternyata sebelah kiri adalah kosong, ya. Kita lihatnya lagi di sebelah mana? Ada yang tebak sebelah sini. Coba, ya, kita lihat, ya. Sebelah sini kita buka, ternyata juga kosong, ya. Tidak ada, ya. Kadang ada mereka yang lebih pintar minta saya buka dua-duanya dibuka. Bagaimana kalau dua-duanya dibuka? Ya, perhatikan, ya. Saya akan mulai buka sisi kanan, kemudian sisi kiri, ya. Kemudian kita lihat, saya akan buka juga pintu-pintu yang ada di belakang, ya. Dan terakhir pintu yang di depan, ya. Nah, ya. Ternyata dadu rubrik itu betul-betul telah hilang dan lenyap, ya. Perhatikan, ya. Saya tutup kembali, ya. Nah, di manakah dadu yang hilang itu? Ternyata, ya, kita lihat, ya. Kalau ditebak ada di mana? Oke, itu, oh, itu betul, ya. Ternyata dadu yang hilang itu, kita lihat dia kembali ke kotak misteri semula, kembali ke rumah asalnya, ya. Ada di sini, ya. Dadu ini telah kembali lagi ke rumahnya semula, ya. Nah, seringkali, ya, dalam sebuah permainan ini, ya, saya juga teringat akan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ya. Di sana terdapat sebuah kisah perumpamaan yang sangat terkenal, ya. Yang sahabat-sahabatku pasti sudah seringkali mendengarkan itu, ya. Cerita seorang anak bungsu, ya, yang meminta pembagian harta dari bapaknya, dan kemudian dia membawa hartanya itu ke negeri yang jauh. Di sana dijual, dihabiskan, ya, berfoya-foya hingga satu ketika terjadi bencana kelaparan yang menimpa di negeri yang jauh itu, sehingga si anak bungsu ini kemudian dia hidup begitu menderita, ya. Dia bekerja di tempat orang, ya, bahkan tidak ada makanan, bahkan makanan ampas dari babi yang dia jaga pun dia tidak bisa memakannya, ya. Kemudian dia teringat dan sadar kembali kalau di rumah bapaknya begitu ada makanan, ada semuanya dengan melimpah, ya. Maka kemudian dia sadar kembali dan dia kembali ke rumah bapaknya, ya.
Dan apa yang terjadi? Pada saat bapaknya melihat dari kejauhan, kalau anak yang bungsu ini telah kembali ya, bapaknya berlari dengan sukacita ya, dan merangkul serta menyambut anak yang bungsu ini, serta mengadakan pesta bagi anak yang bungsu ini ya. Nah, ini sebuah renungan bagi kita semua ya. Apakah ini bisa menjadi refleksi dari apa yang kita sendiri alami ya dalam kehidupan kita saat ini ya. Kalau cerita akan anak bungsu yang hilang dari bapaknya ini ya, itu bisa berarti dua hal ya menurut saya. Ada kesatu, memang apakah ada di antara kita ini ya yang betul-betul telah menghilang, telah menjauh ya daripada Bapa kita di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dalam arti yang harfiah, mungkin kita nggak pernah beribadah lagi ya, kita sudah tidak pernah berdoa ya, tidak pernah renungan saat teduh. Begitu hidup kita, pikiran kita, hati kita sungguh menjauh daripada Bapa kita. Itu mungkin sebuah hal yang menjadi cocok ya dengan kisah anak yang hilang itu. Atau kedua ya, ini menurut saya tidak kentara kalau kita ini menjadi anak yang hilang. Karena apa? Kita selalu kelihatan ada di gereja, kita selalu kelihatan aktif sekali melayani Tuhan dan sebagainya ya, beribadah ya, mungkin PA dan segalanya ya kita lakukan ya, kita selalu ada ya, selalu hadir, selalu aktif ya. Tetapi terjadi sebuah kekosongan, hati pikiran kita ternyata jauh daripada Tuhan. Kita melakukan semuanya itu, aktif pelayanan dan sebagainya, ternyata hanya sebagai sekedar sebuah rutinitas belaka, sebuah hal yang hampa ya dalam kehidupan kita. Nah, marilah dengan sebuah renungan singkat ini ya, kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri ya. Apakah diri kita itu telah menjadi anak yang hilang ya, dalam arti apapun? Kalau iya, maka marilah saat ini juga tidak usah buang waktu, jangan buang waktu ya saudara-saudaraku yang terkasih ya. Kita segera kembali pada Bapa kita, kita bersujud menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Maka yakinlah, percayalah, Tuhan Allah Bapa yang kita yang ada di surga, Dia segera akan berlari menyambut kita dan Dia akan merangkul memeluk kita ya. Saudara-saudaraku, itulah betapa indahnya kasih Tuhan Allah Bapa kita kepada kita. Sehingga apapun yang kita alami pada saat ini, janganlah itu membuat kita menjauh atau menghilang dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tapi kita selalu mendekat ya, dan selalu memeluk Tuhan kita. Maka apapun yang terjadi, kita juga tidak khawatir. Sebab Allah Bapa kita yang di surga, Dia sendiri akan menjaga, melindungi kita, menaungi kita, memberkati kita juga ya. Terima kasih ya, dan salam damai, dan Tuhan Yesus juga memberkati saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih.